Bab 1276, Menikah dengan Sarah. Sarah ceroboh dan jatuh ke dalam rencana pria itu. Pria itu juga sangat terkenal di dunia fana dunia iblis. Dia adalah anggota penting dari klan ular emas. Ayahnya adalah pemimpin klan ular emas, dia tinggal selangkah lagi untuk menjadi abadi. Julukannya adalah Raja Racun Ular Emas. Lingkup pengaruh keluarga ular emas sangat luas, dan Overlord Citihua adalah wilayah kekuasaan keluarga ular emas. Sarah dipukul dan tubuhnya terbang mundur. Kemudian Raja Racun Ular Emas bergegas mendekat, mengetuk titik akupunkturnya, dan menyegel kultivasinya. Dia berdiri di samping dan menatap Sarah yang terbaring di tanah. Melihat wajahnya yang menawan, saya juga terharu. Saya telah melihat yang cantik, tapi belum pernah yang seindah itu. Bawa pergi. Raja Racun Ular Emas memberi perintah. Ya. Beberapa penjaga datang dan mengambil Sarah yang budidayanya disegel. Gunung Ular Emas. Tempat ini adalah markas besar keluarga ular emas. Begitu dia tiba di Gunung Ular Emas, Sarah melihat ular emas di seluruh gunung. Beberapa dari ular emas ini sangat besar, ada pula yang sangat kecil muncul di hadapannya. Kulit kepala Sarah mati rasa. Sarah dipenjarakan di sebuah gua batu di Gua Gunung Ular Emas. Ada formasi di sini, dan budidayanya disegel, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Di dalam gua terdapat tempat tidur, meja dan kursi. Budidaya Sarah disegel, tetapi dia masih bisa bergerak. Dia berjalan ke pintu gua dan mendorong pintu itu dengan keras, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mendorongnya hingga terbuka. Dengan ekspresi frustrasi di wajahnya, dia kembali ke kursi di dalam gua dan duduk, mengerutkan kening, memikirkan cara untuk keluar dari masalah. Dia ingin menembus titik akupuntur yang tersegel, tetapi dia terluka dan tidak dapat menembus titik akupuntur sama sekali. Sialan, aku pasti akan membunuhmu jika aku keluar dari masalah. Wajah cantik Sarah menunduk. Sekarang dia terjebak, dia tidak punya pilihan selain menunggu lukanya pulih sebelum dia bisa mengaktifkan segel titik akupuntur. Dia masih sangat yakin akan hal ini. Karena, ketika dia menerobos, akan ada segel surgawi di tubuhnya. Dia bahkan bisa menembus segel surgawi ini. Bagaimana segel monster alam bencana ketiga ini bisa menjadi penghalang baginya? Saat ini, pintu terbuka. Raja Racun Ular Emas masuk. Dia duduk di kursi di seberang Sarah, menyilangkan kaki, dan memandang Sarah yang cantik, dengan senyum tipis di wajah tampannya. Kamu telah menjadi abadi, kenapa kamu tidak naik ke dunia abadi, tapi tetap saja tinggal di dunia fana? Tuan Racun Ular bertarung melawan Sarah beberapa kali, tetapi selalu dikalahkan. Dia juga tahu bahwa Sarah adalah makhluk abadi. Sarah mendengus dingin, mengabaikan keberadaan Raja Racun Ular Emas. Tuan Racun Ular melanjutkan, sekarang kamu telah datang ke Gunung Ular Emas, kamu dapat tinggal di Gunung Ular Emas dengan ketenangan pikiran mulai sekarang. Saya akan memilih hari untuk menikah. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk melakukannya menjadi abadi. Lalu kita akan terbang bersama. Di dunia peri, buatlah namamu terkenal di dunia peri. Raja Racun Ular Emas punya ide bagus. Sarah begitu cantik sehingga hatinya langsung jatuh cinta begitu melihat Sarah. Dia ingin menikahi Sarah. Jadilah pendamping Tao bersamanya dan jelajahi dunia bersama. Jangan pernah memikirkannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu. Sarah berkata dengan dingin. Itu bukan terserah kamu. Penguasa Racun Ular Emas tersenyum tipis, berdiri, mengeluarkan botol kecil berwarna biru, membuka tutupnya, mencubit mulut Sarah, dan menuangkan air biru dari botol biru ke dalam mulut Sarah. Sarah ingin melawan, tetapi kekuatannya tersegel dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Segera, dia meminum air di botol biru. Dia berjuang untuk beberapa saat, dan sekarang dia sangat lemah. Dia duduk tak berdaya di kursi dan mengutuk, kamu memberiku minuman apa? Tuan Racun Ular Emas tersenyum tipis dan berkata, ini adalah racun yang disiapkan khusus oleh klan ular emas saya. Jika tidak ada penawarnya, perlahan tubuh Anda akan berubah menjadi air kental setelah seminggu. Setiap minggu, Anda harus meminum penawarnya, jika tidak, kematian sedang menunggumu. Raja Racun Ular Emas tersenyum. Menurutnya, dia pasti akan memenangkan Sarah. Mendengar ini, Sarah sedikit mengernyit. Dia tidak takut mati. Namun, masih banyak hal yang harus dia lakukan. Pikirkan baik-baik, lalu aku akan memberimu penawarnya. Raja Racun Ular Emas tertawa, berbalik dan pergi setelah tertawa. Sarah mengerutkan kening dan berpikir. Ketika dia di bumi, dia memiliki tubuh iblis. Ada 4 jenis darah iblis di tubuhnya. Dia sama sekali tidak takut dengan racun biasa. Meskipun energi iblis di tubuhnya telah dimurnikan sekarang, darahnya 4 binatang keberuntungan di tubuhnya sangat menakutkan. Dia tidak takut dengan racun biasa. Namun, sekarang dia terluka, dia tidak dapat menembus segel di tubuhnya. Kini, yang ada hanyalah kompromi sementara. Saat ini, Raja Racun Ular Emas telah sampai di puncak Gunung Ular Emas, di mana terdapat sebuah rumah kayu sederhana. Dia datang ke kabin dan mengetuk pintu dengan lembut. Datang. Sebuah suara datang dari dalam rumah.
Raja Racun Ular Emas masuk. Di dalam kamar, ada seorang pria parubaya duduk bersila, dia agak kasar dan memiliki beberapa sisik emas di wajahnya. Ayah, bagaimana lukanya? Raja Racun Ular Emas datang dan bertanya. Pria parubaya itu berkata dengan lembut, bencananya sangat kuat. Saya terluka parah dan butuh waktu lama untuk pulih. Ngomong-ngomong, anak itu menemukan rumput peri dan telah memerintahkan sang alkemis untuk menyempurnakan obat penyembuh. Cedera ayahku akan segera pulih. Selain itu, aku bertemu dengan seorang wanita manusia yang telah menjadi abadi. Dia sangat cantik, dan anak telah memutuskan untuk menikahinya dan menjadi pasangan Tao. Pria parubaya itu sedikit menyerah dan berkata, ini urusanmu, kamu bisa mengambil keputusan sendiri. Baiklah, izinkan aku pergi sekarang, agar aku tidak mengganggu kesembuhan ayahku. Kata Raja Racun Ular Emas, berbalik dan pergi. Sarah telah terperangkap di dalam kamar selama 5 hari. 5 hari kemudian, Raja Racun Ular Emas muncul. Cantik, bagaimana menurutmu? Begitu dia memasuki ruangan, dia duduk di kursi, menyilangkan kaki, dan bertanya pada Sarah sambil tersenyum. Sarah duduk bersila di tempat tidur, meliriknya, dan berkata dengan lembut, saya berjanji, tetapi saya terluka sekarang, dan lukanya semakin parah. Anda telah menyegel kultivasi saya, dan saya tidak dapat menyembuhkannya. Kamu sembuhkan aku dulu. Mendengar ini, Tuan Racun Ular Emas tampak bahagia di wajahnya. Dia berjalan mendekat dan ingin menyentuh wajah Sarah. Sarah menghentikannya tepat waktu dan berkata, kamu tidak bisa menyentuhku sebelum kita menikah. Oke, aku tidak akan menyentuhnya, jadi aku akan memberimu ramuan penyembuh saja. Karena itu, dia mengeluarkan ramuan penyembuh dan memberikannya padamu, Sarah, bersama dengan penawar racun yang sangat tinggi. Sayang, sembuhkan dulu lukamu, dan aku akan mengatur pernikahannya. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Wajah Sarah muram, dia meminum ramuan itu, dan berkata dengan dingin di dalam hatinya, brengsek, saat aku pulih dari lukaku dan membuka segelnya, aku akan mengambil nyawamu. Dia meminum ramuan penyembuh. Segera setelah dia meminum obat mujarab, obat itu menyebar ke seluruh tubuhnya, dan gelombang hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, perlahan-lahan memperbaiki luka di tubuhnya. Kalau terus begini, dibutuhkan setidaknya 10 hari untuk pulih. Dan dia harus menunda pernikahannya setidaknya sampai 10 hari. Bab 1277, membuka segel. Setelah Sarah menyetujui Raja Racun Ular Emas, Raja Racun Ular Emas sangat bersemangat. Tubuhnya adalah seekor ular, dan dia secara alami adalah seorang penggoda wanita. Namun, dia tidak pernah memikirkan siapapun yang ingin dinikahinya. Setelah melihat Sarah, dia mendapat ide untuk menikah. Untuk mengadakan pernikahan akbar setempat, dia mulai mengirimkan undangan dan mengundang beberapa orang terkenal dan berkuasa di dunia fana, dan tanggalnya telah ditentukan, hanya 10 hari kemudian. Setelah memastikan tanggalnya, dia pergi ke Sarah dan memberitahukan tanggalnya. Sayang, bagaimana menurutmu? Dia bertanya. Sekarang kekuatan Sarah telah disegel, sulit untuk setuju atau tidak. Dia mengangguk ringan dan berkata, kamu tinggal memutuskan. Sayang, aku menginginkannya. Dia memandang kecantikan Sarah dengan keserakahan, menatap wajahnya yang tanpa cacat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya yang kering. Ekspresi Sarah tiba-tiba berubah dan dia menghentikannya, tidak, jangan sekarang. Terserah kamu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan setelah kamu menikah. Melihat Sarah marah, Raja Racun Ular Emas pun menekan keinginan di dalam hatinya dan buru-buru berkata, sayang, jangan marah. Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan menyentuhmu sebelum kita menikah. Kamu istirahat dulu dan aku akan keluar dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah keluar dari ruang gua, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, setelah kita menikah, mari kita lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Sarah juga menghela nafas lega. Kini, luka di tubuhnya perlahan pulih, namun masih membutuhkan waktu. Dia berhenti memikirkannya dan menyembuhkan lukanya dengan hatinya. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Cedera dalam Sarah belum pulih. Saat ini, seorang pelayan datang dan mulai memandikannya, mengganti pakaiannya, dan merias wajahnya. Segera dia menjadi pengantin. Mengenakan gaun merah, wajahnya ditutupi kain kasa merah. Selanjutnya, dia dibawa keluar ruangan. Gunung Ular Emas. Gunung Ular Emas hari ini sangat ramai. Hampir semua pembangkit tenaga listrik terkenal di daerah ini ada di sini, semuanya memberi selamat kepada penguasa Racun Ular Emas, dan penguasa Racun Ular Emas juga tersenyum dan menyapa pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia. Segera tiba waktunya untuk beribadah. Sarah ditutupi kerudung. Dia tidak bisa melihat siapapun di sana. Dia hanya bisa mendengar suara yang datang dari sekeliling. Sembahlah langit dan bumi. Dua sujud pada Gaotang. Suami dan istri saling membungkuk. Kirimkan ke kamar pengantin. Setelah upacara, Sarah dibawa ke ruangan yang didekorasi dengan hangat. Sayang, kamu istirahat dulu. Aku akan menemani para tamu. Aku akan kembali lagi nanti.
Setelah Raja Racun Ular Emas membawa Sarah ke kamar, dia menyapanya. Ada banyak tamu di luar sekarang, dan dia belum bisa menikah. Sarah tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya mengangguk kecil dan bersenandung pelan. Aku akan segera ke sini. Setelah mengatakan ini, Raja Racun Ular Emas pergi. Pada saat ini, wajah Sarah di balik kerudung dipenuhi butiran keringat. Luka di tubuhnya belum sepenuhnya pulih, dan sekarang dia mencoba membuka segelnya. Dia secara paksa mengaktifkan energi aslinya, dan segera setelah dia mengaktifkan energi aslinya, rasa sakit yang hebat datang dari semua titik akupuntur utama di tubuhnya. Dia mengertakkan gigi kesakitan, dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat, dan pakaiannya basah dengan keringat. Cepat, aku harus cepat. Sarah sangat cemas. Tidak banyak waktu tersisa untuknya. Dia harus membuka segel dan mendapatkan kembali kekuatannya sebelum Raja Racun Ular Emas kembali, jika tidak, dia akan kehilangan keperawanannya. Dia punya suami. Suaminya adalah Julian. Dia tidak ingin melakukan apapun yang mempermalukan Julian. Dia duduk di tempat tidur dan menyerang anjing laut itu dengan sepenuh hati. Dalam sekejap mata, 3 jam berlalu. Berderak. Pintu didorong terbuka. Sayang, aku datang. Raja Racun Ular Emas masuk. Begitu dia memasuki ruangan, dia tidak sabar untuk bergegas menuju Sarah dan menekannya di tempat tidur. Begitu dia menekan Sarah, dia tahu bahwa seluruh tubuh Sarah basah. Sayang, kamu, ada apa denganmu? Dia sedikit terkejut. Segera, dia teringat sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Kamu, apakah kamu membuka segelnya? Setelah berseru, dia tertawa, sayang, tidak ada gunanya, jangan repot-repot, ini adalah metode penyegelan unik keluargaku, jangan bicara tentangmu, bahkan jika kamu beberapa tingkat lebih tinggi darimu, kamu tidak dapat membuka segelnya. Dia melepas cadar dari wajah Sarah. Saat ini, Sarah berkeringat deras. Keringat membasahi pakaiannya, membuatnya penuh godaan. Raja Racun Ular Emas memandangi pakaian dan kulit Sarah yang menempel erat, memamerkan sosoknya yang sempurna, dan mau tidak mau terobsesi, sungguh keindahan yang tiada taraf. Malam ini, saya diberkati. Karena itu, dia bergegas menuju Sarah. Tunggu. Sarah berbicara tepat waktu dan berkata, tidak, jangan cemas, kamu, mandi dulu. Sarah sangat cemas dan merasa sedikit canggung bahkan saat berbicara. Oke, aku pergi, tunggu aku. Bagaimana mungkin penguasa racun ular emas tidak mengetahui apa yang dipikirkan Sarah? Dia hanya ingin menunda waktu, tetapi dia sangat yakin dengan segelnya. Dia menyenandungkan sedikit lagu dan pergi mandi. Sarah, sebaliknya, menghela nafas lega untuk sementara, dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan kondisinya, dan bekerja keras untuk menyerang segel di tubuhnya. Selama Anda berhasil menembus satu titik akupuntur, sisanya mudah. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Raja Racun Emas berjalan lagi, tidak mengenakan apapun di tubuh bagian atas dan berjalan tanpa baju. Sayang, ini dia. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia berjalan menuju tempat tidur, meraih tangan Sarah, dan menciumnya. Sarah sangat cemas. Pada saat ini, kekuatan darah dari 4 binatang keberuntungan di tubuhnya dirangsang secara ekstrim, berenang dengan cepat di meridian, terus-menerus mempengaruhi segel di dalam tubuh. Boom! Pada saat ini, titik akupuntur yang tersegel telah rusak. Aura yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Merasakan perubahan aura Sarah, ekspresi Raja Racun Emas sedikit berubah, dan dia akan mengambil tindakan untuk menyegel Sarah lagi. Tapi Sarah sangat cepat. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan Raja Racun Ular Emas. Tubuh Raja Racun Emas langsung terlempar. Buk! Tubuh itu mendobrak pintu, terbang keluar, dan jatuh dengan keras ke tanah. Hal ini menarik perhatian para penjaga di luar. Tuan Muda. Beberapa penjaga bergegas mendekat dan membantu Lord Jin Snake Poison naik. Saat ini, Sarah sudah keluar. Dia memegang pedang hitam panjang dengan bilah agak melengkung. Sarah bergegas ke titik akupuntur pertama, energi sebenarnya di tubuhnya melonjak, dan segel dari titik akupuntur yang tersisa langsung rusak. Dia berjalan keluar dengan pedang jahat sejati, wajahnya yang cantik menunduk, dan dia berkata dengan suara dingin, Bis, aku memperlakukanmu dengan baik, tapi kamu menyerangku secara diam-diam dan ingin menikah denganku. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dia bergegas dengan pedangnya di tangan. Ayo, turunkan untukku. Wajah Raja Racun Ular Emas sedikit berubah. Saat ini, dia menyesalinya. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan tidur dengan Sarah sesegera mungkin, maka hal ini tidak akan terjadi. Setelah memberi perintah, dia bangkit, berbalik dan lari, karena dia tahu betapa kuatnya Sarah, dan dia bukan tandingannya dalam pertarungan. Lusinan penjaga bergegas membawa pedang di tangan. Pedang jahat sejati terhunus di tangan Sarah. Wush! Cahaya pedang hitam menyala, dan tubuh lusinan penjaga klan ular emas ini terbelah menjadi dua dalam sekejap, dan mereka jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan.
Bab 1278, Keberadaan Julian. Sarah tidak mau membunuh. Dia sangat toleran terhadap orang asing. Namun, Raja Racun Ular Emas bertindak terlalu jauh, dan akan sulit untuk melampiaskan kebenciannya tanpa membunuhnya. Lebih dari selusin penjaga klan Ular Emas bergegas mendekat. Penjaga ini semuanya sangat kuat dan telah mencapai alam dharma. Mereka jelas merupakan ahli terbaik di dunia. Selusin penjaga dipotong tubuhnya dan jatuh ke tanah dalam genangan darah. Ular emas ditampar dan sudah terluka. Dia melarikan diri dengan cepat, tetapi menemukan bahwa penjaga itu telah terbunuh dalam satu gerakan. Dia sangat ketakutan hingga kakinya melemah. Sarah mengejarnya dengan pedang jahat sejati. Dia berhasil menyusul Raja Racun Ular Emas dalam sekejap. Pedang jahat sejati berwarna hitam ditempatkan di lehernya. Tuan Racun Ular Emas sangat ketakutan hingga butiran keringat keluar. Dia tidak berani bernapas. Dia memandang Sarah yang acuh tak acuh dengan sedikit ketakutan di ekspresinya dan berdoa, jangan bunuh aku mohon padamu. Jangan bunuh aku, kamu telah diracuni, dan kamu tidak akan hidup lama tanpa obat penawarku. Sarah mendengus dingin. Racun belaka tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Pergerakan di sini menarik perhatian banyak orang berkuasa. Pada saat itu, beberapa pria kuat bergegas mendekat. Mereka semua diundang oleh Raja Snake Poison untuk menghadiri pernikahan. Mereka semua adalah pria kuat terkenal di area ini di alam kesengsaraan. Apa yang terjadi? Mengapa pertarungan dimulai? Orang-orang kuat yang datang semuanya tampak bingung. Dilihat oleh begitu banyak makhluk, Tuan Racun Ular Emas merasa malu. Dia juga orang kuat yang terkenal, tapi sekarang dia sedang diawasi. Dia berbisik, pertama, singkirkan pedangmu. Jika kamu punya sesuatu lakukan, bagaimana kalau kita mendiskusikannya secara pribadi? Dalam beberapa hari terakhir, Sarah menahannya hanya untuk menunggu saat ini. Dihadapkan pada permohonan belas kasihan Raja-Raja Racun Ular Emas, dia tidak mengalah sama sekali. Dia mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya. Kepala jatuh ke tanah. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, dan perlahan-lahan menyingkirkan pedang jahat sejati saat dia melihat kepala Master Racun Ular Emas jatuh ke tanah. Ada banyak orang kuat berkumpul di sekitar. Ketika orang-orang kuat ini melihat Raja Racun Ular Emas dibunuh, mereka semua ketakutan. Ini. Pengantin wanita membunuh Raja Racun Ular Emas. Apa yang terjadi? Orang-orang kuat ini tersentak. Sarah mengabaikannya, berbalik dan pergi. Saat dia hendak pergi, dia teringat sesuatu. Tujuan utama kedatangannya ke alam iblis adalah untuk mencari Julian, tetapi setelah mencari begitu lama, tidak ada jejak Julian. Orang-orang kuat ini semuanya berasal dari alam iblis dan alam fana, datang dari seluruh penjuru dunia. Mungkin mereka pernah bertemu atau bertemu Julian. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat beberapa makhluk di belakangnya. Semua makhluk ini mengalami regresi defensif. Raja Racun Ular Emas sangat kuat, tetapi sekarang dia dengan mudah dibunuh. Jika Sarah ingin membunuh mereka, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Sarah melihat makhluk-makhluk ini dari seluruh dunia dan bertanya, saya ingin bertanya tentang seseorang dari Anda. Namanya Julian dan dia berasal dari bumi. Suara Sarah bergema. Mendengar ini, makhluk-makhluk ini menghela nafas lega. Siapa Julian? Saya belum pernah mendengar tentang dia. Aku juga belum pernah mendengarnya. Julian, nama ini sepertinya agak familiar. Mendengar ini, tubuh Sarah melintas dan muncul di depan makhluk yang dikenalnya ini. Dia berwujud manusia, dan saya tidak tahu ras apa dia. Apakah kamu melihatnya? Sarah menatap pria itu. Pria itu mundur sedikit. Dia tidak berani menatap Sarah karena Sarah sangat cantik dan temperamennya sangat luar biasa. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, saya tidak tahu apakah Julian yang Anda bicarakan adalah Julian yang saya dengar. Katakan, Sarah berkata dengan nada memerintah. Pria itu tidak berani menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, saya mendengar berita bahwa Naomi, wanita tercantik di dunia fana, akan menikahi seseorang dalam waktu dekat, dan orang itu adalah Julian. Pernikahan. Sarah sedikit terkejut. Ya, pria itu berkata, sekarang beritanya sudah menyebar, pernikahan akan diadakan di Gunung Luoshan. Sarah menarik napas dalam-dalam dan bertanya, seberapa jauh Gunung Luoshan dari sini? Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Sarah. Begitu dia melihatnya, dia membuang muka dan berkata, jauh sekali. Jika kamu bepergian dengan seluruh kekuatanmu, itu akan memakan waktu sekitar 300 tahun, tapi, Anda dapat pergi ke beberapa kota super. Ada susunan teleportasi di kota-kota ini. Selama Anda membayar sejumlah batu spiritual, Anda dapat meminjam susunan teleportasi dan pergi ke kota tempat suku Luo berada. Sarah akhirnya mendapat kabar tentang Julian, namun kini dia tidak yakin apakah Julian yang menikah dengan Naomi adalah suaminya Julian. Dia tidak banyak bicara, berbalik dan pergi. Begitu dia berbalik, ribuan penjaga muncul. Di depan penjaga adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah emas dan memiliki beberapa sisik emas di wajahnya.
Bunuh anakku dan pergi seperti ini. Ayah Raja-Raja Racun Ular Emas lah yang datang. Dia juga pemimpin klan Ular Emas. Sarah dikelilingi oleh ribuan penjaga. Orang-orang kuat di sekitar yang datang untuk menghadiri pernikahan semuanya secara sadar mengalami kemunduran, karena ini adalah masalah klan Ular Emas, dan mereka tidak ingin terlibat. Selain itu, mereka dapat melihat bahwa Sarah sangat kuat makhluk-makhluk di sini disatukan, mereka tidak akan bisa terlibat. Anakku memperlakukanmu dengan baik, kenapa kamu begitu kejam? Pemimpin klan Ular Emas tampak sedih. Selama jangka waktu ini, dia mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukanya dan tidak terlalu banyak mengatur urusan klan. Namun, saat putranya meninggal, dia merasakannya dan segera memanggil penjaga klan untuk datang. Sarah tampak acuh tak acuh dan berkata, ini salahnya. Saya tidak ingin membunuh. Jika kamu tidak ingin mati, segera pergi. Haha. Pemimpin klan Ular Emas tertawa terbahak-bahak. Ini adalah klan Ular Emas. Tidak peduli dari mana asalmu, ketika kamu datang ke sini, jika kamu adalah seekor naga, berbaringlah untukku. Pada saat ini, beberapa prasasti misterius muncul di mana-mana. Formasi kuno dihidupkan kembali. Cepat, cepat mundur, ini formasi ular emas. Beberapa makhluk di sekitarnya melihat beberapa petunjuk dan tidak berani tinggal lebih lama, sehingga mereka segera mengungsi. Sarah tidak ingin terlalu terlibat dengan klan ular emas. Sekarang dia ingin pergi ke Gunung Luoshan untuk melihat apakah orang yang menikahi Naomi adalah Julian yang dia cari. Namun, saat dia bergerak, para penjaga di sekitarnya ikut bergerak. Para penjaga ini melancarkan serangan sengit. Pengadilan kematian. Wajah Sarah muram. Dia tidak ingin membunuh, tetapi ular emas itu agresif, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Pedang jahat sejati di tangannya terhunus, cahaya pedang menyala, dan beberapa penjaga di sekitarnya langsung terbunuh. Pada saat yang sama, formasi ular emas telah diaktifkan sepenuhnya. 4 lelaki tua muncul di sekeliling langit. Keempat lelaki tua itu berdiri di sekitar, dan aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh mereka. Ini adalah dunia fana. Secara teoritis, tidak ada yang abadi di dunia fana. Namun, ini tidak mutlak. Setelah beberapa makhluk menjadi abadi, mereka tetap tinggal di dunia fana dan tidak naik ke dunia abadi karena mereka tidak dapat melepaskannya masalah di dunia fana. Inilah yang terjadi pada keempat lelaki tua ini. Ini adalah 4 makhluk abadi dari klan ular emas. Kekuatan 4 makhluk abadi, ditambah formasi ular emas, begitu menakutkan sehingga makhluk abadi biasa akan terbunuh seketika. Aku ingin kamu membayar nyawa anakku. Suara dingin pemimpin klan ular emas terdengar. Sarah memegang pedang jahat sejati dan berkata dengan dingin, aku tidak ingin melawanmu. Karena kamu ingin mati, maka hari ini aku akan membasuh gunung ular emas dengan darah. Bab 1279, mematahkan formasi dengan satu gerakan. Kata-kata, pertumpahan darah di gunung ular emas, bergema di seluruh area. Haha. Pemimpin klan ular emas tertawa, senyumnya sangat dalam. Pertumpahan darah di gunung ular emasku. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengatur susunan dan membunuh tanpa ampun. Setelah pemimpin klan ular emas memberi perintah, dia segera mundur. Pada saat yang sama, formasi ular emas dihidupkan kembali sepenuhnya. Ini adalah formasi yang sangat istimewa, dipimpin oleh 4 makhluk abadi yang kuat. Energi sebenarnya dari seluruh penjaga gunung ular emas terus-menerus dituangkan ke dalam formasi untuk memberikan kekuatan pada formasi. 4 makhluk abadi yang kuat menggunakan kekuatan formasi untuk membunuh semua musuh. Formasi ini hampir tak terkalahkan di dunia fana. Bahkan orang kuat di bawah level immortal bisa dibunuh. Namun, mereka bertemu Sarah. Sarah telah menjadi abadi sebelum dia datang ke alam iblis lagi. Dia telah berada di alam iblis selama bertahun-tahun. Dia sangat berbakat, dan aura alam iblis sangat menakutkan telah membaik ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang telah mencapai tingkat kedua dari negeri dongeng. Di surga pertama negeri dongeng, dia mampu membunuh Kaisar Suci Swantian, pemimpin sekte Swantian di bumi. Sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, tidak sulit untuk menghancurkan formasi. Dia merasakan tekanan datang dari formasi. Sebelum dia bisa bereaksi, makhluk abadi yang kuat dari klan ular emas mengambil tindakan. Orang kuat ini telah abadi selama bertahun-tahun, namun budidayanya masih berada di surga pertama negeri dongeng dan belum memasuki surga kedua negeri dongeng surga ketiga dari negeri dongeng. Dia memegang pedang panjang dan bergegas menuju Sarah dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang panjang di tangannya berkembang dengan energi pedang. Energi pedang yang menakutkan tersapu. Sarah memegang pedang jahat sejati dan melambaikannya dengan santai, dan cahaya pedang muncul. Cahaya pedang dan energi pedang bertabrakan di udara. Boom! Saat kedua kekuatan bertabrakan, terjadi ledakan. Ledakan tersebut menciptakan dampak yang kuat dari pertempuran tersebut, dan energi pedang yang tak terlihat menyapu, dan seluruh pegunungan dihancurkan oleh energi pedang. Whoosh! Saat dia melawan pedang, ada gelombang energi pedang di belakangnya. Sarah merasakan aura berbahaya dan menghindar tepat waktu. Pengadilan kematian.
Sarah marah. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan keahlian khususnya, dia akan mati dalam formasi dan di bawah pengepungan 4 makhluk abadi. Saat ini, dia menggunakan teknik 4 simbol langit dan bumi. Kekuatan darah 4 binatang menguntungkan dihidupkan kembali di tubuhnya, dan darahnya mulai mendidih. Saat darah mendidih, kekuatan yang kuat diubah menjadi darah. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebasnya dengan satu serangan. Tiba-tiba seekor naga raksasa muncul. Dalam keadaan linglung, naga raksasa itu meraung. Raungannya memekakkan telinga, membawa kekuatan destruktif. Sarah melompat dan muncul beberapa ribu meter di udara, memiringkan pedang di tangannya. 4 gambaran langit dan bumi, dan pedang langit dan bumi. Di dalam pedang, pemandangan dari 4 binatang yang membawa keberuntungan diubah, dan kemudian pemandangan dari 4 binatang yang membawa keberuntungan menghilang ke dalam pedang jahat sejati di tangannya. Pedang jahat sejati menjadi cerah pada saat ini, mekar dengan cahaya pedang yang sangat menakutkan. Cahaya pedang jatuh. Saat cahaya pedang jatuh, wajah keempat makhluk abadi di bawah berubah. Karena mereka merasakan aura yang sangat berbahaya. Ingin melarikan diri. Tapi, itu tidak bisa terjadi lagi. Cahaya pedang yang menakutkan jatuh. Formasi ular emas langsung rusak. Saat formasi rusak, penjaga gunung ular emas yang memberikan kekuatan formasi terbunuh dalam sekejap dan menghilang menjadi abu. Boom! Energi pedang yang tak terlihat berdesir, dan seluruh gunung ular emas menjadi abu. 4 makhluk abadi yang kuat juga mengalami bencana. Mereka tersapu oleh cahaya pedang dan langsung musnah. Pertempuran terjadi dengan cepat dan berakhir dengan cepat. Dengan jatuhnya pedang Sarah dari langit dan bumi, pertempuran berakhir. Gunung ular emas dihancurkan, penjaga yang tak terhitung jumlahnya tewas, dan bahkan 4 makhluk abadi pun musnah. Di area ini, tidak ada apapun. Hanya ada seorang wanita yang berdiri di langit. Dia mengenakan gaun merah dan riasan tebal. Dia sangat cantik, tapi ada sedikit ketidakpedulian di wajah cantiknya. Sarah berdiri di udara, memandangi gunung ular emas yang telah berubah menjadi abu, dan berkata pada dirinya sendiri dengan dingin, "Kamu mencari kematian." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa tinggal lama. Jauh dari sana, banyak pria kuat berkumpul di sini. Mereka semua diundang oleh Raja Racun Ular Emas untuk menghadiri pernikahan. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa formasi ular emas telah rusak, dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa seluruh anggota klan ular emas di Gunung Ular Emas meninggal secara tragis dalam sekejap. Ini. Siapa wanita ini dan mengapa dia begitu kuat? Ini adalah formasi ular emas. Formasi ular emas yang terdiri dari 4 makhluk abadi hancur hanya dalam sekejap. Kapan orang kuat yang begitu menakutkan muncul di dunia fana? Atau haruskah kita mengatakan bahwa orang kuat ini adalah keturunan peri? Banyak orang yang tercengang dan melihat reruntuhan Gunung Ular Emas. Saat ini, dunia peri. Di suatu tempat, seorang lelaki tua sedang duduk di aula utama dan tidur siang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Pemandangan kehancuran Gunung Ular Emas di dunia fana muncul di pupil matanya, dan ekspresinya menjadi suram. Mengepalkan tangannya, ekspresinya suram. Jika kamu berani menghancurkan klan kami, kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tidak peduli dari mana asalmu, kamu sudah mati. Dia berteriak. Orang tua itu bukan orang lain. Dia adalah nenek moyang klan ular emas. Dia naik ke dunia abadi 30.000 tahun yang lalu, dan klan ular emas di dunia fana semuanya adalah keturunannya. Meskipun dia sudah tidak turun ke bumi selama beberapa tahun ini dan tidak terlalu memperhatikan keturunan dunia fana, klan ular emas di dunia fana adalah garis keturunannya. Ayo! Dia memberi perintah. Di luar aula utama, terdengar suara langkah kaki yang rapi. Segera setelah itu, beberapa penjaga masuk. Semua penjaga ini berlutut di tanah. Leluhur. Seorang pria berlutut di tanah dan bertanya dengan hormat. Nenek moyang ular emas duduk di kursi di aula utama dan berkata dengan dingin, "Keturunanku di dunia fana telah dimusnahkan. Segera pimpin pasukan ular emas turun ke bumi untuk mencari pembunuhnya. Tidak peduli siapa itu, bunuh dia tanpa ampun." Ya. Sarah tidak tahu bahwa ada pendukung di balik klan ular emas, dan dia juga orang kuat yang naik ke dunia abadi 30.000 tahun yang lalu. Dia tidak tahu bahwa leluhur ular emas telah mengirim anak buahnya ke bumi untuk mencarinya. Saat ini, dia telah meninggalkan Gunung Ular Emas, pergi ke kota terdekat, dan membeli peta dunia fana. Di peta ini, beberapa kota dengan susunan teleportasi ditandai, dan kota terdekat dengan susunan teleportasi berada jauh darinya. Untuk mengetahui apakah Julian, yang menikah dengan Naomi, adalah suaminya, dia melakukan perjalanan sepanjang malam. Setengah bulan kemudian, dia muncul di kota super, Overlord City. Overlord City adalah kota yang sangat terkenal di dunia fana. Pengendali sebenarnya dari kota ini adalah bos besar di dunia abadi. Overlord City, ada susunan teleportasi. Susunan teleportasi dapat mengarah ke semua kota di dunia fana yang memiliki susunan teleportasi.
Setelah Sarah tiba di Overlock City, dia langsung pergi ke tempat susunan teleportasi berada. Ada banyak orang kuat yang mengantri untuk mendaftar. Segera giliran Sarah. Sarah juga mencatat informasi tersebut dengan jujur dan menandai bahwa dia akan pergi ke kota Luo. 300 juta batu spiritual. Sarah sedikit terkejut saat mendengar perkataan orang yang bertanggung jawab mengisi formulir pendaftaran. Makhluk ini berkata, untuk pergi ke kota Luo, Anda membutuhkan 300 juta batu spiritual. Bayar sekarang dan susunan teleportasi akan dibuka dalam 3 hari. Sarah tampak malu. Dia tahu bahwa batu roh adalah mata uang dunia budidaya, tapi bagaimana dia bisa memiliki batu roh? Tanpa batu roh, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Lupakan saja, aku tidak akan pergi. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Bab 1280, Menikah. 300 juta batu roh seharusnya mudah ditemukan untuk makhluk yang telah berkeliaran di dunia iblis sepanjang tahun. Namun, baru beberapa tahun sejak Sarah datang ke dunia iblis, dan baginya, ini adalah jumlah yang sangat besar. Dia bahkan tidak memiliki satupun batu spiritual di tangannya, apalagi 300 juta. Apa yang harus dilakukan? Setelah pergi, Sarah menjadi khawatir. Tidak lama kemudian Julian dan Naomi menikah, jadi dia harus bergegas ke sana secepatnya. Bukan karena dia khawatir Julian akan menikahi wanita lain. Sekarang adalah usia kultivasi, dan pikirannya juga berkembang seiring dengan kultivasi. Tetapi jika ini benar-benar Julian, dia ingin memeriksa Julian dan melihat siapa yang dinikahinya. Satu-satunya cara saat ini adalah mendapatkan batu spiritual dalam waktu sesingkat mungkin. Di dunia iblis, mendapatkan batu spiritual relatif mudah. Masuki beberapa gunung primitif dan tangkap beberapa monster. Monster tersebut penuh dengan harta karun. Anda dapat menjual harta karun ini, atau Anda dapat menemukan ramuan surga dan bumi yang langka untuk dijual. Untuk mendapatkan konfirmasi sesegera mungkin, Sarah mulai mendapatkan batu spiritual. Sekarang, Julian telah berada di Gunung Luoshen tempat klan Luo berada. Selama periode waktu ini, dia menjalani kehidupan yang sangat santai dan tidak pergi berlatih. Ketika dia tidak ada pekerjaan, dia minum dan mengobrol dengan Kai dan Gary. Naomi, sebaliknya, datang menemuinya dari waktu ke waktu. Naomi menjadi semakin akrab dengan Julian, dan dia juga semakin menyukai Julian. Setiap kali dia melihat Julian, dia enggan untuk pergi, dan ingin menikahi Julian, tetapi dia memberi isyarat beberapa kali, dan Julian tidak bisa. Sepertinya dia tidak mengerti. Karena alasan ini, dia merasa sangat tidak bahagia. Namun, dia juga tidak menjelaskannya dengan jelas. Tapi tunggu. Tunggu sampai pernikahan itu datang. Setelah menikah, dia dan Julian akan menjadi pasangan Tao, dan mereka secara alami akan menikah. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, tibalah saatnya Julian dan Naomi menikah. Naomi adalah wanita tercantik di dunia fana. Klan Luo sangat terkenal di 3 alam, dan kali ini bahkan Tyler dari alam dewa pun muncul. Malam sebelum pernikahan. Halaman tempat Julian berada. Karena hendak menikah dengan Naomi, ia pun berpindah tempat dan pindah ke puncak utama Gunung Luoshen, dan pekarangannya dibangun khusus. Saat ini, di dalam kamar, Julian, Kai, dan Gary sedang merencanakan. Kai berbisik, "Bos, kami akan mengambil tindakan besok malam." Gary mengangguk dan berkata, "Pada titik ini, aku dan kakak keduaku tidak dapat membantumu. Kamu harus maju sendiri. Kakak keduaku dan aku harus melarikan diri terlebih dahulu. Jika kami tertangkap, itu akan merepotkan. Kami akan berada di luar kota Luo. Pegunungan Tianjue sedang menunggumu. Setelah kamu mencabut pohon Bodhi, jangan berhenti dan segera bergegas ke pegunungan Tianjue." Julian sedikit mengangguk dan berkata, "Ya, oke." Mereka bertiga merencanakan untuk waktu yang lama. Setelah itu, Kai dan Gary pergi. Malam berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, fajar menyingsing. Hari ini adalah hari pernikahan. Klan Luo adalah keluarga besar dengan reputasi besar di dunia fana. Banyak orang berkuasa datang untuk menghadiri pernikahan tersebut, dan beberapa bahkan berasal dari dunia peri dan dunia dewa. Pagi-pagi sekali, seorang pelayan datang ke kamar Julian untuk mengganti pakaiannya. Kemudian, dia dibawa ke balai klan Luo. Banyak orang berkuasa telah berkumpul di aula utama, dan seorang wanita mengenakan gaun merah dan kerudung di wajahnya sudah menunggu. Dia adalah pengantin wanita hari ini, Naomi. Orang pertama di aula adalah Tyler. Tyler memandang kedua pendatang baru itu dengan senyuman di wajahnya. Julian memegang tangan Naomi dan berdiri di aula utama. "Apa?" sedikit gugup. Wajah Naomi ditutupi kerudung, tetapi Julian bisa merasakan tangannya dipenuhi keringat. Julian tersenyum canggung dan berkata, "Ini pertama kalinya bagiku, bagaimana mungkin aku tidak gugup?" Meskipun Julian sudah memiliki istri, dia dan Sarah belum melangsungkan pernikahan. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Apalagi yang dia gugup bukan hanya pernikahannya, tapi aksinya di malam hari. Jika dia gagal, dia mungkin mati.
Tidak apa-apa, aku di sini. Naomi memegang erat tangan Julian dan menghiburnya, jangan gugup, santai. Selamat kepada klan Luo. Selamat kepada klan Luo karena telah merekrut seorang jenius lainnya. Beberapa tahun dari sekarang, klan Luo pasti akan melahirkan pembangkit tenaga listrik terbaik. Beberapa tentara datang untuk memberi selamat padanya. Tyler tersenyum. Selanjutnya saatnya mengadakan upacara. Ketika pasangan itu membungkus satu sama lain, Julian melihat wajah Naomi yang cantik, dengan senyum bahagia yang samar. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata dalam hatinya, Naomi, maafkan aku. Demi seluruh umat manusia di bumi, aku tidak punya pilihan selain menipumu. Aku harap kamu tidak akan membenciku ketika kamu mengetahui kebenaran di masa depan. Tak lama kemudian, upacara selesai. Julian dan Naomi dikirim ke rumah baru mereka. Di dalam kamar, Naomi sedang duduk di tempat tidur. Julian sedang duduk di kursi di kamar. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Ayo buka hijab merahku. Julian sedang memikirkan sesuatu ketika suara manis Naomi terdengar. Saat itulah Julian bereaksi, berjalan mendekat, dan dengan santai menarik hijab merah Naomi. Tindakan kasarnya membuat Naomi tidak puas, tetapi dia juga memahami Julian karena ini adalah pertama kalinya dan dia tidak memiliki pengalaman. Pada saat ini, wajah cantiknya sedikit merah, dan dia sedikit takut untuk melihat ke arah Julian. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi selanjutnya, napasnya menjadi tegang, dan wajah cantiknya tidak bisa menahan memerah. Julian juga melirik Naomi. Dia memang sangat cantik, dengan sosok dan wajah. Suami. Naomi mengumpulkan keberanian dan menatap Julian. Apakah saya cantik? Pipinya merah dan sangat menawan. Yah, itu indah. Julian acuh tak acuh dan linglung. Naomi perlahan melepas pakaiannya, memperlihatkan kulit putihnya. Ketika Julian melihatnya, dia panik dan berkata dengan tergesa-gesa, pertama-tama, jangan cemas. Ini belum malam, ada banyak VIP di luar. Mari kita tunggu sampai malam. Ya baiklah. Naomi mengangguk secara implisit. Selanjutnya, Julian tidak keluar dan tinggal di kamar bersama Naomi. Karena Naomi sudah menanggalkan pakaiannya dan masih meringkuk di pelukannya, dia juga sedikit gelisah. Keduanya sedang berbicara. Naomi bertanya tentang masa lalu Julian, dan juga bertanya tentang istrinya di bumi, tetapi Julian juga menjawab dengan santai. Suamiku, aku tidak bodoh. Mulai sekarang, Sarah yang besar dan aku yang kecil. Mendengar ini, Julian tidak tahu harus tertawa atau menangis. Segera, hari sudah malam. Suamiku, ayolah. Naomi tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bergegas menuju Julian. Suamiku, kamu. Naomi tercengang. Kamu, kenapa kamu menyegelku? Julian mengetuk Naomi beberapa kali lagi, mengencangkan segelnya dan tidak membiarkannya berbicara. Kultivasi Naomi tersegel dan dia bahkan tidak dapat berbicara. Dia duduk di tempat tidur dan menatap Julian dengan penuh semangat, dengan kebingungan dalam ekspresinya. Julian berdiri, mengganti pakaiannya, dan memandang Naomi dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Naomi, maafkan aku. Saya harap Anda tidak akan menaruh dendam terhadap saya di masa depan. Pegunungan hijau tidak akan berubah dan air hijau akan mengalir selamanya. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Setelah mengatakan itu, Julian berbalik dan pergi, membuka pintu dan keluar ruangan. Begitu dia keluar dari kamar, dia berkomunikasi dengan Zuzu di rumah abadi. Kak Zuzu, aku siap. Bersambung.